Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Furudul ghusli, fardu mandi atau rukun mandi. Furudul ghusli isnani, rukun mandi ada dua. Al-awwalu an-niyat, pertama adalah niat. Waktuha awalul ghusli li'annal badana fil ghusli kal udwil wahid. Waktunya kapan kita berniat ketika mandi? Waktunya adalah ketika awal basuhan. Awal basuhan di situ orang berniat. Jadi berniatnya itu bukan sebelum kita membasuh anggota badan, tapi pas air itu kena di anggota badan, disitulah kita berniat mandi. Apa niatnya nanti kita lihat di bawahnya ya. Di situ kita niat mandi wajib. Karena badan ini di dalam mandi itu seperti anggota badan yang satu. Beda sama wudhu. Kalau wudhu ada bagian-bagiannya, muka, tangan, dan itu harus berurutan. Tapi kalau mandi terserah yang mana saja yang duluan. Nggak apa-apa, mau kaki duluan, mau kepala duluan, nggak apa-apa. Sunnahnya memang dari kepala duluan. Tapi kalau misalnya terlalu dingin, bisa juga dari kaki. Supaya nggak kaget kepalanya kena dingin kan. Nah itu ya. Jadi waktu berniat itu pas kena air itu. Kama qala sahibu safatiz zubat wa niyatun bil ibtida iqtaranat kal haidi aw janabatin ta'ayyanat. Mas'alatun, ada masalah kata beliau. Idza jitama'a alaihi ghuslani wajibani fa'akthar kal jima' wa khurujul mani fahal takfi anhuma niyatun wahidatun. Kata beliau, kalau orang memiliki dua kewajiban mandi wajib, dua kewajiban mandi besar, berkumpul di dalam satu waktu, misalnya seperti jima' dan keluar mani. Jima' kan yang mewajibkan mandi, diantaranya adalah jima'. Yang mewajibkan mandi juga diantaranya adalah keluar mani. Nah, dia ternyata ini kan penyebabnya dia mandi wajib kan dua. Bagaimana itu? Apakah cukup dengan satu kali niat? Apakah cukup satu kali niat aku niat mengangkat hadas besar? Tapi dua penyebabnya, cukup nggak satu? Atau harus dua kali aku niat mandi wajib untuk ini karena jima tadi, yang satunya ini karena karena keluar mani misalnya. Apakah seperti itu? Nah, kata beliau bagaimana yang kayak gitu? Naam, takfi niyatun wahidatun lahuma wa mithluhu fil ghuslin sunnah. Kata beliau, iya, cukup satu kali niat saja. Jadi walaupun 10, enggak sih sampai 10. 6 ya. 5. Walaupun 5 penyebabnya orang itu mandi wajib, maka cukup satu kali niat. Misalnya habis berjima, kemudian keluar mani, kan 2 itu penyebabnya dia mandi. Maka berapa kali niatnya? Cukup satu kali dengan satu mandi. Nah, begitu. Begitu juga di mandi sunnah. Mandi sunnah Jumat sama digabungkan sama mandi muhadir majelis misalnya. Nah, masalah yang kedua, mas'alatun idza jatama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin fa hal takfi niyatu ahadihima? Kata beliau, sekarang kalau berkumpul mandi wajib dengan mandi sunnah. Mandi wajib dengan mandi sunnah. Misalnya mandi dia habis berhubungan misalnya jima di hari Jumat. Nah, kemudian di situ juga disunahkan kita mandi untuk sholat Jumat. Nah, sekarang kata beliau kalau begitu terkumpul antara mandi wajib dan mandi sunnah, apakah boleh cukup meniatkan salah satunya? Cukup nggak niatnya cuma satu saja, aku niat mandi wajib, aku niat mandi sunnah? Kata beliau, tidak cukup. La takfi, fala budda ayyan wiyahuma. Maka dia harus meniatkan keduanya kalau mau mendapatkan dua-duanya. Tidak bisa, misalnya dia niat mandi dia niat mandi wajib misalnya. Nah, dia niatnya cuma satu, maka yang terangkat ya mandi wajibnya saja, dia tidak mendapatkan kesunahan mandi Jumat begitu. Tapi kalau dia niatnya mandi Jumat, sunnah Jumat, nah,
berarti tidak terangkat hadas besarnya. Begitu. Maka bagaimana? Ya dia niatkan dua-duanya. Berapa kali mandinya? 1. Tapi niatnya 2. Begitu. Aku niat mandi wajib. Aku niat mandi mengangkat hadas besar. Dan juga aku niat untuk untuk sunnah, mandi sunnah Jumat. Nah, sudah cukup 1 kali mandi dengan 2 niat, dapat itu. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, fa inna wa fardan wa naflan hasala au fa bi kullin mithlahu tahassala. Kaifiyatun niyat fi ghusl fardi yanwi bi qalbihi wa yusanna ay yatalaffadha fa yaqulu nawaitu raf'al janabah aw nawaitu raf'al hadatsil akbar aw nawaitu fardal ghusl aw nawaitu at-taharata lis-shalah. Cara berniatnya bagaimana? Kata beliau, niatnya ya sebagaimana yang kita sudah bahas di pembahasan niat, niatnya di dalam hati. Tapi sunnah kita untuk melafazkan. Apa lafaznya? Nawaitu raf'al janabah. Aku berniat mengangkat janabah. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Bisa ini ya. Aku berniat mengangkat hadas besar. Au nawaitu fardal ghusl. Aku berniat mandi fardu mandi wajib. Nawaitu taharata lis-shalah. Aku niat bersuci untuk mau sholat. Itu bisa niatnya. Terserah yang mana. Kalau nggak bisa pun pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Pakai bahasa Sasak, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa sukunya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Aku niat mandi wajib, cukup. Nanti kalau terlalu serius, nawaitu raf'al hadatsil akbar, fardhulillahi ta'ala, Allahu akbar, dia bilang nanti. Ada yang seperti itu nanti kan. Terlalu serius dia kan. Jadinya Allahu akbar dikira sholat. Allah. Oke, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, asani ta'mimul badani bil ma'. Allahu akbar. Yang kedua ya, asani ta'mimul badani bil ma', ay kullil badan. Rukun mandi yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Meratakan air ke seluruh badan. Semua anggota-anggota badan ini harus terkena air. Sampai kulit-kulit kepala itu, rambut-rambutnya, lipatan-lipatan itu perlu diperhatikan ketika mandi wajib. Harus kena semuanya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan. Wal fardu ta'mimun li jismin dhaha apa? Wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sya'ran wa dhufran man batan wa basyarah. Fayata'ahadul mawadi' allati yukhsha 'adamu wusulil ma'i ilaiha kal ibtain wa ma'atifil batn wal udhunain wa ma bainal fakhidain wa ma bainal ilyatain. Kemudian maka kata beliau memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan air tidak sampai ke situ. Artinya lipatan-lipatannya itu diperhatikan. Seperti ketiak, kata beliau. Kemudian lipatan-lipatan ketiak. Kemudian telinga. Itu lipatan-lipatan telinga itu. Lubang-lubangnya. Dan lipatan di antara paha. Kemudian di antara pantatnya, kata beliau. Mas'alatul ghusl aqlaf. Ay ghuslu matah taljildah. Al-kulfah. Allati tuqta'u indal khitan. Masalah membasuh aklaf, membasuh kulfah. Kulfah yang orang sunat itu loh. Kulitnya itu loh, kalau orang laki-laki sunat itu. Ada masalah kata beliau. Jadi kenapa kita ini wajib bersunat? Yaitu karena supaya ketika mandi itu juga salah satunya kalau kita mandi supaya terbasuh yang di bawah kulit itu. Kalau tidak dipotong itu kulit atau kalau tidak disunat, gimana sah mandinya? Itu tidak sampai air ke situ. Atau mungkin bisa sampai air kalau dipaksa kan, tapi sakit kan. Makanya orang itu wajib sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Wajib sunat supaya masuk air ke situ. Supaya juga kotoran tidak nyangkut di kulupnya itu, tidak nyangkut di kulitnya itu. Kalau kotoran nyangkut di situ kan gimana, dia selalu membawa najis. Begitu maksud beliau. Nah, ini ada masalah begitu ini. Masalah yang pertama, fi ghusl hayy.
mandinya orang yang hidup. Yajibu isalul ma'i ila ma tahta qulfatil aqlaf. Fa in ta'adzara wusulul ma'i ilaiha shalla ka faqidut tahurain fa yajibu alaihi al-qada. Orang yang hidup yang enggak sunat itu wajib menyampaikan air ke bawah kulupnya itu, ke bawah apa yang dipotong itu loh kalau laki-laki. Nah, tapi kalau misalnya ta'azzara wusulul ma ilaiha, kalau enggak dipotong itu, kemudian air enggak sampai ke situ, kata beliau, maka dia sholat seperti orang yang sholat faqidut tahurain. Faqidut tahurain artinya sholat yang enggak pakai air wudunya dan enggak tayamum. Nah, orang yang enggak pakai air dan tidak tayamum. Apa itu? Maka dia wajib qadha nanti. Nanti kita lihat di pembahasan faqidut tahurain ada nanti itu. Dia wajib qadha nanti itu kalau sudah dipotong. Begitu. Kemudian masalah yang kedua, fi ghuslil mayyit. Di dalam memandikan mayit. Gimana kalau mayitnya ini belum sunat ternyata mayitnya. Nah, ini masalah ini kata beliau. Mayitnya belum sunat, meninggal dunia dia. Yughassalu wa la yusalla alaihi inda ramli. Dimandikan si mayit tapi tidak disolatkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena syarat sah solatnya itu kalau dia suci dari najis. Sedangkan dia membawa najis. Gimana mau disolatkan? Itu kalau menurut pendapat Imam Romli. Begitu. Ada yang air yang belum sampai ke situ. Enggak. Itu sebab enggak sah solat dia disolatkan. Wa yuyammamu ba'da ghuslihi wa yusalla alaihi inda Bani Hajar. Nah, tapi kalau menurut pendapat Ibnu Hajar, setelah dimandikan itu ditayamumkan dan disolatkan. Kalau menurut Imam tetap disolatkan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Romli sampai tidak disolatkan. Nah, itu jadi masalah itu, makanya harus sunat orang. Itu ya. Nanti kita lanjutkan di sunnah-sunnah mandi, ada banyak ini. Allah Subhanahu wa ta'ala.